Taufik dengan NIM 23058134. Saya Vivian Nora Fitri dengan NIM 23058034. Saya Fauzia Nadila Putri dengan NIM 23058078. Sebab nanti kau akan hilang arah, lalu tinggallah kau sendiri. Di sini kami akan membuat tugas kelompok pendidikan IPS yang dibuat oleh kelompok 2, di mana yang beranggotakan Vivian Nora Fitri, Fauzia Nadila Nelson, Melita Deliani, dan Muhtaro Al-Syafiq. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang konsep dasar dan IPS. Konsep dasar IPS atau ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial dan humaniora seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS dirumuskan berdasarkan realitas dan fenomena sosial dengan menggunakan pendekatan interdisipliner. Sebagai bidang studi di sekolah, IPS mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat serta hubungan atau interaksi manusia dengan lingkungan fisik maupun sosial. Materi IPS diambil dari cabang-cabang ilmu sosial, tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan usia peserta didik. Yang kedua, kedudukan IPS dalam struktur ilmu pengetahuan. IPS di Indonesia mulai dikenal sejak 1970-an dan secara resmi masuk dalam kurikulum 1975. Kedudukannya bukan sebagai disiplin ilmu tersendiri, melainkan sebagai mata pelajaran yang mengintegrasikan cabang-cabang ilmu sosial, seperti sejarah, geografi, dan ekonomi. Oleh karena itu, IPS menempati posisi sebagai ilmu terapan yang bersifat pedagogis, berfungsi untuk kepentingan pendidikan. Di tingkat sekolah dasar dan menengah, IPS hadir sebagai bidang kajian terpadu, sementara di perguruan tinggi ilmu sosial dipelajari secara lebih mendalam sesuai cabang-cabangannya. Baik, yang ketiga, hubungan IPS dengan ilmu sosial dan humaniora. IPS memiliki hubungan erat dengan ilmu sosial dan humaniora. Bedanya ilmu sosial lebih bersifat disipliner dan akademis, misalnya sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Sementara IPS bersifat multidisipliner dan disederhanakan untuk tujuan pendidikan. IPS mengambil konsep-konsep dari ilmu sosial dan humaniora lalu mengintegrasikannya untuk dipelajari di sekolah. Dengan demikian, IPS dapat dipandang sebagai penyederhanaan dan pedagogisasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan pendekatan IPS. Perkembangan dan pendekatan IPS, di mana pendidikan IPS di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari satu kurikulum ke kurikulum berikutnya. Tujuan utama selalu sama, membekali siswa dengan pemahaman tentang masyarakat, hubungan sosial, sejarah, ekonomi, budaya, serta bagaimana menjadi warga negara yang baik. Namun cara penyampaian materi dan pendekatan terus diperbaharui agar relevan dengan perkembangan zaman, termasuk globalisasi dan tuntutan abad ke-21. Misalnya saja, kurikulum 2013 menekankan pembelajaran yang aktif. Selanjutnya yaitu ada substansi pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu fakta sosial, sejarah, budaya, dan ekonomi. Materi sejarah, geografi, maupun ekonomi, antropologi, ataupun sosiologi. Secara garis besar, siswa diajak memahami perkembangan masyarakat dari aspek masa lalu hingga kondisi sekarang. Yang kedua ada kesadaran kewarganegaraan dan karakter. IPS tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga pengembangan karakter. Yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi berpikir kritis, analisis, refleksi, kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat yaitu integrasi pendekatan pembelajaran. Yang kelima yaitu kontekstualisasi dan lokalitas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan dan pendekatan IPS. Strategi dan pendekatan pembelajaran IPS, yang dimana strategi dan pendekatan pembelajaran IPS yang membahas metode dan pendekatan yang dapat digunakan dalam mengajar ilmu pengetahuan sosial. Salah satu buku yang dapat
jadikan referensi yaitu buku strategi pembelajaran karya Ibu Sri Sundari. Buku ini membahas berbagai strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dengan mata pelajaran IPS. Selanjutnya ada IPS terpadu dan problema dalam penerapannya. Yang dimana IPS terpadu merupakan pendekatan dalam pengajaran IPS yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Salah satu buku yang dapat dijadikan referensi yaitu Pembelajaran Tematik Terpadu karya Mulyono. Buku ini membahas tentang konsep, prinsip, penerapan pembelajaran tematik terpadu dalam teknik pembelajaran IPS. Yang dimana problema penerapan IPS terpadu ini kurangnya pemahaman guru dan banyaknya guru IPS yang belum memahami konsep dalam model pembelajaran IPS terpadu secara mendalam. Yang kedua, adanya kesulitan mengintegrasikan materi. Yang dimana di sini nih guru mungkin kesulitan dalam mengintegrasikan materi dari berbagai disiplin ilmu sosial. Yang terakhir, adanya keterbatasan dan kemampuan guru. Mungkin guru di sini tidak memiliki kemampuan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang komponen kurikulum dan implementasinya dalam pembelajaran IPS. 1. Acuan pengembangan pembelajaran. Komponen kurikulum IPS dan perencanaan manajemen strategi dalam pembelajaran, perencanaan menentukan langkah dan tujuan, organisasi membagi tugas dan materi, pelaksanaan, review, overreview, presentasi, latihan dan lintasan, kepemimpinan, guru sebagai motivator dan fasilitator, evaluasi, menilai keberhasilan tujuan dan efektivitas proses. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengembangan perencanaan pembelajaran, yang dimana proses menyusun, memperbaiki, dan menyempurnakan rencana pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pendidikan, kurikulum, serta kebutuhan siswa. Pengembangan perencanaan pembelajaran ini bukan hanya membuat RPP, tetapi juga bagaimana guru menganalisis kebutuhan belajar, memilih metode, media, serta menyusun evaluasi secara sistematis. Yang kedua, itu ada proses pengembangan rancangan pembelajaran yang dimana menetapkan tujuan umum dan khusus pembelajaran, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, menyusun materi, metode, media, dan strategi pembelajaran, merancang instrumen evaluasi dan melakukan evaluasi formatif, revisi, dan evaluasi sumatif. Selanjutnya yaitu ada tujuan utamanya adalah mempermudah siswa belajar, mengarahkan guru dalam mengajar, serta menjadikan proses pembelajaran lebih terukur, terarah, efisien, dan bermakna. Yang keempat, itu ada prinsip pembangunan, menekankan pada perbedaan individu siswa, perkembangan usia dan kebutuhan belajar, variasi metode dan strategi, serta motivasi serta minat belajar siswa. Yang terakhir itu ada manfaat pengembangan perencanaan. Manfaat pengembangan perencanaan pembelajaran membantu guru mengatur alokasi waktu, materi, dan metode, menjadi pedoman dalam mencapai kompetensi, menghindari duplikasi materi, menjadi alat kontrol keberhasilan pembelajaran, dan meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan inovasi dalam pembelajaran.